ayat 2. Tapi yang saya mau ulangi lagi adalah janganlah apa nih? Amsal pasal 3 ayat 7 dan 8. Jangan buka gerak dari apa gitu. Janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Itu tadi yang dibahas. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau kata-kata mutiara tadi itu Amsal sudah pasti dihafal semua, sudah pasti dihafal. Tapi karena bukan kata-kata mutiara jadi hidup. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pengetahuan dirimu, sehingga kamu dapat membedakan mana yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Hari ini bukan pembinaan, karena kalian ini sedesar begini tidak bisa lagi dibina. Sesuatu yang harapan dibinasakan. Ya. Karena pepatah Cina bilang begini, yang lurus itu harus dibengkokkan, tapi kalau tidak mau diluruskan, dipatahkan sekalian. Oh, itu. Pepatah Cina berkata begitu, sesuatu itu kalau bengkok, usahakan diluruskan. Tapi kalau tidak mau diluruskan, dipatahkan sekalian. Makanya saya bilang tadi, kalau umurmu sekian ini masih mau terus dibina, sudah tidak pantas kalian dibina. Pilihan yang terbaik adalah kalian dibinasakan saja, diganti dengan generasi yang lebih baik. Itu sana itu. Sudah sangat itu masih pembinaan. Jadi kita bukan pembinaan, karena kalau mau dibina dibinasakan saja. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Dulu saya itu next. Wih. Itu saya. Pak, katanya. Wih, abi. Asik. Saya. Coba setuju kata teman-teman kalau itu saya? Tidak. Ya terserah kalian setuju tidak setuju, tapi yang saya tahu bahwa itu adalah saya. Semua orang ingin berubah dan tidak ada orang yang tidak mau berubah. Kalau ada orang yang tidak mau berubah, maka dia bukan orang. Ya terserah. Kalau kita mau sebut binatang, ya itu urusan kata. Maksud saya, tidak ada orang yang tidak mau berubah dan semua orang merindukan perubahan. Alasan kita sekolah itu karena mau berubah. Alasan kita mau masuk di sekolah itu karena mau berubah. Kalau ada orang yang tidak berpikir bahwa dia mau tidak berubah, dia gagal menjadi manusia. Pertanyaan saya, kamu berubah jadi apa? Sudah punya konsep semua toh? Kenapa saya mau berubah menjadi Bruce Lee? Karena saya mempelajari bahwa Bruce Lee itu punya kemampuan yang luar biasa. Kalau saya mau berubah jadi siapa? Ranges, kan gitu. Ada juga gitu. Itu kau masih anak-anak Pak Pendeta. Kalau itu Ranges. Jadi ekspektasi seorang dewasa adalah berubah menjadi yang lebih baik. Bruce Lee punya filosofi ketika kita mau berubah, dipelajari, jangan dibilang saya mau jadi Power Rangers, tapi tidak pernah nonton film Power Rangers. Saya ketika memutuskan mau berubah menjadi Bruce Lee, saya belajar siapa itu Bruce Lee dan apa yang dikerjakan, bagaimana dia menjadi Bruce Lee. Dia tidak tidur lalu kemudian mimpi jadi Bruce Lee. Ada proses yang panjang dilalui sehingga menjadi Bruce Lee yang terkenal. Lalu dia berkata, saya tidak pernah takut terhadap orang yang punya 1000 tendangan. Saya hanya takut pada satu orang. Siapa? Yang punya 1 tendangan tapi 1000 kali latihan. Hari ini kau jadi pandodos, besok kau tukang odong-odong, besok kau jual durian di pasar, besok kau tidak tahu di mana. Kau mau jadi apa itu? Sehingga pada saat kau ditelepon, bos, penja dulu. Maaf bos, saya tidak jual penja lagi. Jadi apa sekarang? Saya di timbangan. Tidak pernah. Oh sudah mau profesional jual penja, pindah lagi ke timbangan. Akhirnya teman-temannya kenal bahwa dia ada kerja di timbangan. Satu hari kemudian ada temannya mau jual sawit, dia telepon, halo, kok masih, bagaimana, berapa harga sawit kak? Dia bilang, sorry bos, saya sekarang dekorasi pengantin. Apa itu? Ya sudah. Kalau Anda mau jadi tukang bengkel dari kecil, Anda belajar di sebuah bengkel, lalu kemudian mendengar suara motor saja cukup. Motor orang lewat kencang, Anda sudah tahu. Ini motor masalahnya di sini. Kayaknya businya bermasalah.
Itu baru lewat saja, dia sudah tahu. Karena dia sudah menjadi orang profesional. Tapi kita tidak pernah memutuskan menjadi profesional. Bruce Lee. Tapi menurut cerita akhirnya jatuh di tangan perempuan yang cantik. Demikian juga dengan Superman. Saya nonton film Superman berkali-kali dan saya tahu bahwa dia kemudian jatuh Krypton dan kemudian berubah menjadi kekuatan luar biasa. Siapa pacarnya Superman? Itulah kalau nonton terus Shinchan sama Ipin Upin. Siapa pacarnya Superman? Shinchan. Iya. Iya. Bruce. Mati kak. Cari tahu ternyata kalian ini nonton film atau film apa? Kamu nonton Nggak pernah nonton film, Pak. Tahu, Pak. Eh? Naruto. Dah. Lebih Hawk sudah menikah dan jangan pernah bermimpi untuk menikah dengan dia lagi. Teman-teman berhenti menonton film drakor karena itu akan hanya membuat Anda menjadi gila. Karena belum ada satupun orang Indonesia datang kemudian dilamar toh. Bahkan lebih mending film India karena ternyata ada satu orang India datang di mana itu? Wajo. Di Wajo. Kemudian ditolak. Masih ada kata. Berubahlah oleh barang bodimu. Next. Kita permainan hari ini adalah permainan hari ini. Wih, pensiun, Pak. Dia juga berubah teman-teman. Dia berubah. Apa pendapat Anda tentang gambar itu? Spiderman tua. Spiderman tua satu. Silakan yang lain bicara saja. Apa tadi itu? Ya. Tadi itu perubahan dengan sebuah harapan besar. Sekarang kalau dia berubah seperti ini, apa pendapat Anda? Anda teman-teman silakan. Apa pendapatmu? Berpendapatlah. Ya, kenapa? Berubah wujud. Berubah wujud. Siapa lagi? Kelebihan lemak. Kelebihan lemak. Ayo. Banyak masukan. Saya makin gampang. Cepat materi selesai. Tidak punya pekerjaan. Ya. Tidak punya pekerjaan. Tidak punya pekerjaan. Nah. Tidak konsisten, Pak. Ya. Tidak konsisten. Tidak konsisten. Tidak cocok nih. Harusnya tidak begitu gambarnya. Harusnya bagus-bagus lagi. Bagus-bagus lagi. Yang lain dengarkan saja. Di persekutuan pemuda itu kita dibentuk untuk berani bicara, berani ambil bagian. Kamu bentuknya bicara saja. Karena kita lebih susah hidup dengan lebih nyaman hidup dengan orang banyak bicara kalau kita tempelkan di mulutnya daripada orang yang tidak bisa bicara, enggak? Atau mana Anda pilih? Bersama dengan orang yang tidak malas bicara, dengan orang yang paling banyak bicara. Banyak bicara. Banyak bicara. Kalau orang banyak bicara cuma dikasih tahu gini. Tapi kalau orang yang tidak malas bicara bagaimana caranya? Dipaksa. Nah, tapi jadi dalam dunia kita belum ada, dalam tradisi kita belum ada orang malas bicara dipaksa. Bicara siapa Pak? Nah. Berubah oleh pembaharuan budimu. Ada upayanya berubah. Tapi mungkin kita bilang ini perubahan hampir semua kita bilang negatif. Tapi jangan-jangan dia sedang menyenangkan anaknya. Jangan-jangan dia sedang menyenangkan anaknya. Apapun keberadaannya walaupun perutnya gendut tetapi demi untuk menyenangkan anak. Begitu. Ingat tema kita berubahlah oleh pembaharuan budimu. Next. Manukan. Ya itu. Apa itu? Saya bisa dimatikan sedikit ini. Oh iya, Pak, matikan cahaya nih. Apa ini? Silakan bicara. Waktu kita terbatas, kita punya 100 gambar untuk kemudian masuk dalam tema berubah oleh pembaharuan budimu. Apa ini? Ya, bentar, Pak. Ya. Tidur. Yang benar. Seorang anak berwajah abstrak. Ya oke. Thank you. Apa? Terbalik. Terbalik bagaimana? Hah? Ya. Mulutnya di atas. Yang lain bagaimana? Gambar apa ini? Yang matanya di bawah semua. Terbalik. Ya, gambar terbalik. Ya? Banyak orang berubah. Dan perubahannya membuat orang bingung. Semua berubah. Wah, berubah. Pulau dari Makassar. Wah, logat men. Iya. Atau belum
belum pergi ke Jakarta sudah logat dan seterusnya, toh itu perubahan dan tidak ada masalah. Tapi persoalan yang kita hadapi adalah banyak orang berubah dan perubahannya membingungkan orang lain. Mudah-mudahan tidak ada di sini yang berubahnya begitu. Kemarin saya sudah berubah pendeta. Bagaimana berubah? Waktu saya dulu sebelum datang kepada pemuda, saya minum 1 jerrycan. Sekarang 1 liter. Tapi liternya sebesar jerrycan. Banyak yang berubah, tetapi perubahannya membingungkan. Next, ingat tema kita adalah berubahlah oleh pembaharuan budimu. Lanjut. Ini. Apa pendapat Anda tentang gambar ini? Hari ini kita bermain gambar, 100 gambar, jadi waktu itu terbatas cepat. Ya? Tidak tahu berterima kasih. Yang lain. Tidak ada yang salah. Kalau saya tahu dulu kamu sekolah minggu, waktu masih sekolah minggu, Kacang lupa kulitnya, Pak. kacang lebih kulitnya. Ada lagi. Perumpamaan itu. Teman makan teman. Hah? Teman makan teman. Ya, silakan. Oke, berubah oleh pembaharuan budimu. Pasti kalau saya ada seorang bapak besar pasti bilang begini. Kalau saya tahu dulu kau bakalan jadi anak nakal, kau tidak aku kasih air susu. Harapan semua orang tua adalah dia memberi kita makan, dia memberi kita minum, dia mensuapi kita dengan kasih sayang, dengan sebuah harapan bahwa kelak kita akan memberikan cinta dan kasih sayang ini. Jangan sampai terjadi seperti gambar ini. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Next. Ini, waktu kita sebentar, ini 148 gambar. Apa pendapat Anda tentang gambar ini? Khotbah membosankan, membingungkan, PA menyulitkan. Sekarang pertanyaan tentang gambar, ayo jawab. Salah sasaran. Ya? Salah sasaran. Salah sasaran. 1. Yang lain? Berani berkorban. Berani berkorban. Ayo, bicara teman-teman. Hah? Melukai diri. Ya, bunuh diri. Ada lagi? Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Senang waktu palu orang lain. Belajar dari gambar ini. Belajarlah memalu dirimu sendiri. Selalu bercerita tentang ketidakjagoan pendeta berkhotbah. Berlatihlah untuk menjadi pendengar yang jago. Selalu berkata, pengurus tidak hebat. Jadilah anggota pemuda yang hebat. Sehingga pengurus tidak sulit. Selalu berkata bahwa tidak bagus. Jadilah orang bagus. Selalu kepalu dirimu sendiri untuk semua urusan. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Perubahan paling cepat adalah dari diri sendiri. Dulu, waktu saya masih muda, saya bercita-cita ingin berubah dunia. Tapi ketika umur saya sudah 30 tahun, dunia saya tidak mampu. Kalau saya melihat dunia semua saya tidak bisa. Ini saya putuskan untuk berubah lingkungan. 5 tahun saya terlalu bukannya lingkungan yang berubah, saya yang berubah lingkungan. Akhirnya saya putuskan cukup rumah gereja. Saya baru mau jadi vikaris di Gereja Toraja, dikirim ke Jakarta hanya karena urusan main bola, hanya jadi pendeta di GTM. Selalu ada alasan untuk tidak melayani. Tetapi Tuhan tangkap saya dengan cara Tuhan. Saya sebenarnya kalau mau jadi pendeta tidak mimpi. Saya sesudah selesai kuliah, saya vikaris di Gereja Toraja, saya pergi ke Jakarta hanya urus pemuda dan sekolah minggu. Lalu kemudian saya ini termasuk orang kaliber. Orang jago, kalau Anda tahu jejak perjalanan saya, mungkin kalian katakan bahwa memang tidak pasti pendeta. Saya menjadi guru karate dari tahun-tahun. Pekerjaan saya cuma main bola. Saya waktu sekolah jarang sekali belajar, dan hampir tidak pernah belajar. Sampai di Lasis Togada Raya pun masih diperebutkan orang, kenapa ada pendeta mengajar karate dan seterusnya. Makanya ekspresi saya itu adalah Bruce Lee. Seandainya betul orang bisa terbang, saya sudah terbang. Makanya Superman dalam mimpi saya. Ternyata Superman yang jago itu takluk dan tidak bisa mengalahkan ceweknya. Saya saking jagonya, ini saya cerita teman-teman, karena endingnya nanti ini berubah oleh pembaharuan budimu.
Dengar saja. Kalaupun Anda bilang doro, ya memang. Karena lebih banyak orang yang suka cerita borok daripada yang tidak borok. Kalau tidak borok katakan, aduh, masa lalu itu. Kalau yang itu, itu baru dibilang, apa itu murid cerita. Nah, itu. Jadi saya dari Jakarta itu, istri saya itu sudah mau dilamar. Orang yang mau lamar sudah dalam perjalanan, orang sudah potong babi. Tapi saya batalkan dari Jawa. Tidak, saya akan pulang dan saya akan melamar. Batal, kacau banget. Pokoknya saya dicaci maki dan seterusnya. Saya bilang, bagi saya kalau dicaci maki itu sudah biasa. Kenapa? Karena kalau cuma mau caci maki jika terlalu jauh, ini kita ada jarak. Sedangkan Anda mau di sini, belum tentu Anda bisa pukul saya. Apalagi kalau hanya lewat HP. Saya pulang melamar. Kami putuskan untuk menikah. Saya melamar 2006. Kami putuskan untuk menikah akhir Desember 2006. Kami putuskan untuk menikah tanggal 7 bulan 7 2007 hari ke-7. Jam 7 untuk muda-mudinya. Dan itu real, itu nyata. Silakan Anda tanyakan. Jadi saya menikah tanggal 7 bulan 7 2007 hari ke-7. Seandainya gereja kita GTM waktu itu sudah bisa dirubah, saya minta juga jam 7 dan tidak bisa, harus jam 9. Tapi undangan muda-mudinya jam 7. Apa itu? Berubahlah oleh pembaruan budimu. Ada banyak orang yang tidak mampu dewasa. Saya katakan ceritakan itu sebenarnya wujud keren. Sebenarnya karena sudah dewasa, sudah mampu atur sendiri, Pak. Kan kita lebih banyak diatur oleh orang lain, baik itu perkawinan atau apa, semua diatur orang lain. Bukti kedewasaan adalah mampu mengatur diri sendiri. Next. Gambar yang sudah langsung. Gambar apa itu? Kalau sudah ditahu, langsung saja dijawab. Karena ini ada 100 gambar. Ya, bilang saja, terus ketawa-ketawa. Pasti pikiran negatif. Ya, Pesta. pesta. Ya, Titanic. kenapa? Bajunya Lengan itu. bukan orang telanjang toh, bukan pantat dan seterusnya. Bukan. Kita sepakat dengan itu nih. Sepakat. Sepakat. Artinya mata Anda sudah mulai dirubah, perubahan budi Anda. Yang tadi banyak ya. Karena dia Bahu kita sepakat bahu. kan ini yang Yang lihat ini pantat, woi perbaiki matamu. Operasi Pak. Rajin baca Alkitab. Next. Jadi ini salah dikit lagi. waktunya terbatas. Gambar apa ini? Silakan. Cewek. Oke, satu cewek. Yang lain. Cewek lagi bikin apa? Punggung. Membersihkan bunda. Cewek lagi membersihkan apa? Kenapa? Cewek lagi bersihkan apa? Saya tidak. Ini laki-laki mana tahu apa yang dibersihkan. Oh, ketek. Bersihkan barang. Ya itu kenyataan. Ya. Oke. Satu poin. Next, lanjut. Kita serus gambar. Oke. Teman-teman perhatikan secara baik. Akhirnya kita sudah mulai menemukan bahunya. Next. Begini. Ini sebenarnya cerita di sebuah museum. Di sebuah museum gambar ini jatuh dan kemudian ditemukan orang pada posisi yang tidak jelas. Orang pertama melihatnya bahwa itu adalah perempuan yang sedang membersihkan kelaminnya atau apanya. Ada yang berkata tidak. Dari posisi yang berbeda orang melihatnya itu batu. Lalu kemudian gambar itu kembali digantung pada tempatnya. Maka dia adalah gambar seorang perempuan yang sedang memegang bahunya agak ke leher. Itu artinya apa? Berubahlah oleh pembaharuan budi. Gereja ini akan hancur kalau pola pikirmu, cara pandangmu tidak berubah. Kalau kacamatamu kacamata pending, maka iya. Anda tahu kenapa kacamata pending di samping sini? Supaya tetap fokus ke depan, Pak. Iya, supaya dia fokus ke depan. Satu-satunya kacamata yang ada di samping itu adalah kacamata pending. Yang lain ditaruh di sini, tapi pending di sini. Kenapa? Supaya dia fokus ke depan. Itu satunya. Yang kedua karena dia tidak punya kaca spion. Iya. Kalau dia punya kaca spion, masa boleh tutup kalau dia punya kaca spion? Karena apa melihat kalau tidak ada gitu? Kalau kacamata hitam, maka hitamlah seluruh yang kau lihat. Itu pasti.
Dan itulah sebenarnya yang dimaksud dengan Roma 12 ayat 2 ini. Berubahlah oleh pembaharuan diri. Suatu hari Mahatma Gandhi dipanggil untuk memberi penjelasan atau seminar kepada anak-anak tentang hidup sebagai anak-anak yang baik di sebuah sekolah. Gandhi menolak, tidak, saya belum bisa, beri saya waktu 1 bulan. Orang bertanya-tanya, kenapa Gandhi yang hebat itu harus menunda untuk memberi materi? 1 bulan kemudian dia datang, ditanya, saya sudah memberikan materi, ditanya, Gandhi kenapa waktu itu Anda menolak? Padahal kita sudah berharap bahwa Gandhi mengambil bagian dalam pembinaan ini. Dia berkata begini, saya punya kebiasaan buruk, makan permen karet. Dan saya sangat kecanduan dengan permen karet. Saya tidak bisa kemana-mana kalau tidak makan permen karet. Sehingga untuk berbicara di depan orang tentang sesuatu yang disebut dengan pembinaan dan hal-hal yang positif, maka saya harus berhenti makan permen karet dulu. Baru saya datang ke anak-anak itu. Sama dengan saya. Bertahun-tahun saya merokok dan menjadi perokok yang sangat luar biasa. Dan minum yang sangat luar biasa. Tapi ketika saya menjadi pendeta, ini untuk saya. Jangan mati. Saya harus berhenti. Kenapa saya harus berhenti? Karena keputusannya bahwa seorang pendeta harus menjadi teladan. Itulah kemudian alasan saya untuk berusaha menaklukkan diri saya dengan mengacu kepada Korintus yang berkata, aku melatih tubuhku untuk menguasainya supaya sesudah aku memberitakan Injil, aku sendiri tidak dihina. Itu alasannya. Itu cerita lain. Next. Ini. Apa itu? Gambar apa ini? Belum jelas, Pak. Kurang jelas. Banyak kurang jelas. Bentuknya ini bagaimana? Pokoknya Game Boy itu di tengah-tengahnya, Pak. Ya. Sudah pasti. Ini bukan yang lain. Iya. Ini sudah kita sepakat bahwa ini bukan yang lain. Loh? Kunci rumah. Artinya apa? Artinya bahwa kalau pola pikir ini sudah berubah, kalau materinya sudah dapat, kalau kita sendiri sudah berubah, maka semua yang kita lihat buruk itu secara sepintas tidak lagi akan segera merasuk di pikirannya. Apa yang dilihat matamu sudah tersaring oleh apa yang ada di pikirannya. Kita berharap bahwa kita hidup bergereja seperti itu. Kita berharap bahwa kita hidup sebagai pemuda seperti itu. Jangan segera mengambil keputusan tanpa mengkonfirmasi dengan otak dan iman. Jangan semua yang dilihat oleh mata menjadi keputusan. Oh tadi aku lihat itu bonceng. Tidak. Pacaran itu. Ya, tidak mungkin dia belum. Tidak. Nampak keras. Apa itu kecuali kalau sudah bok bonceng tidak bok belakangi tapi bok pada begitu. Itu yang sudah tidak sehat. Selama orang bok bonceng pastinya dia saling membelakangi dan tentu ada besar peluang untuk memeluk dari belakang. Yang salah kalau yang di depan memeluk ke belakang begini, dia dari situ. Tapi kalau selama yang di belakang yang memeluk ke depan sudah begitu mau caranya orang di sini motor tak? Begitu juga kepada empat. Memeluk yang di belakang bunda dan di belakang kita. Itu kan sehat itu. Sehat itu kalau ada orang dibonceng lalu kemudian dari belakang dia memeluk. Sehat. Iya. Yang tidak sehat itu kalau orang di depan Yang memeluk di belakang. memeluk di belakang. Itu tidak sehat. Jadi harusnya kita berpikir bahwa berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kalau kita semua yang datang ini punya pola pikir seperti itu, berpikir lebih positif, maka gereja kita akan aman, rumah kita akan aman, orang-orang di sekitar kita akan aman. Oh, ada sampah, subtext, nah bawa anjing, nah, jatuh di depan rumah, langsung kita keluar marah, kita lempar subtext. Jangan, buru-buru gitu. Nah, kapan oh, ini mungkin kode, toh? Kode ini, toh? Halangi rumah. Jangan datang dulu.
saya masih datang bulan. Itu begitu. Ya cacat. Gosipnya. Istrinya yang kode. Istrinya. Istrinya yang kode. Istrinya yang lempar. Karena istrinya lagi marah toh. Tapi karena dia suami yang mengerti, dia katakan, oh ini mungkin kode dari ibu. Saya selalu sering bermasalah dengan istri saya, tapi saya selalu mencari jalan keluar karena saya sudah berubah oleh kemarin berikut. Satu malam dia marah dan kunci pintu. Lalu kemudian saya nyanyi di luar sendiri. Dunia kedinginan, aku membeku. Oh lama tidak ada jawaban. Ganti lagi. Itu jam 10. Saya rencana langsung ganti lagu. Jam 10 baru dengar. Pasrah sendiri. Ada apa? Saya ketuk pintu. Masuk. Tidak lama itu kami bernyanyi, tenanglah kini hati. Pagi-pagi ada mahasiswa di rumah. Pagi-pagi dia bangun, dia bilang, terang matahari sudah menyinari. Dia mengerti juga. Jadi apa? Sebenarnya selalu akan ada masalah dalam hidup ini. Tapi bagaimana kita melihatnya, pola pikir kita bagaimana, itu yang penting. Nah, tadi sedih sekali saya lihat teman-teman menyanyi. Loh, ini PPGTM klasis, nyanyi lagu gembira kayak takut. Saya minum dulu. Satu lagu dulu. Saya belum masuk ke tempat berikutnya. Mana tadi teman? Ya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Mari kita berdiri. Kita coba dulu. Anda pergi gereja karena Anda tidak berubah bangun budimu. Maka gereja sudah berkembang teman-teman. Oh, maju gereja. Kita masih tinggal dengan kondisi yang biasa-biasa saja. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Ya. Slowly. Sabar Pak. Kita nyanyikan lagu ini kalau saya bilang tutup mata tak, toh? Karena biasanya itu mata ini lebih berkuasa daripada iman. Toh? Buktinya ada banyak orang yang jatuh dengan berkata iman itu kuat, tetapi mataku lemah. Belum, jangan tutup matanya. Segala puji syukur. Tangan semua masih tetap semua. Berbalau ibu. Mungkin kita bilang, kenapa lompat-lompat? Kenapa harus begitu? Sebenarnya kalau kau tutup matamu dan kau tidak melihat orang lain, kau akan melompat seperti Daud menari. Tapi kenapa kau tidak bisa menari seperti Daud? Karena di hatimu ada orang lain. Kau takut melompat karena kau takut orang lain menceritakanmu. Kau takut mengangkat tanganmu karena kau pikir bahwa orang lain akan menceritakan buruk tentang dirimu. Mulai hari ini, uji imanmu tanpa harus mengukur dengan iman orang lain. Nikmati, bahagia datang bergereja.
Jangan pernah kemudian datang mengukur. Kedatanganmu itu kehadiranmu kau ukur dengan orang lain. Bagaimana kau tidak pernah bahagia di gereja? Karena kamu berjumpa dengan orang lain. Kalau Anda tidak datang ke gereja, belajar lalu berjumpa dengan Tuhan. Rubah pola pikirmu. Rubah. Dulu, waktu saya menjadi pendeta, ke Salum Jauh itu saya suka rela. Agak jauh maksudnya jauh. Saya suka rela dan selalu saya yang disuruh. Awalnya saya pergi, ya muka begini pulang. Persiapan besar, tiba-tiba yang datang cuma 5, 6, 7 orang. Walaupun dipotongkan ayam, tetap tidak gembira. Tapi pendeta masih ada satu di bawah ini. Nah, kalau di bawah ada senang sedikit lah, karena ada di bawah pulang. Itu dulu. Lalu kemudian saya berubah, bahwa ternyata bahwa pelayanan itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Itu. Akhirnya saya membaca sebuah cerita begini. Ada seorang pendeta di tengah-tengah keramaian kota, di kota Athena. Dia setiap hari ada di tengah-tengah kota Athena dan berkhotbah dari pagi sampai tengah hari. Sudah itu dia pulang. Bertahun-tahun dia kerjakan itu, lalu orang katakan, "Hei pendeta, berhentilah berkhotbah, karena tidak satu orang pun yang bertobat gara-gara khotbah." Lalu kemudian pendeta berkata, "Betul sekali. Apa yang Anda katakan benar, tapi satu hal yang Anda harus tahu, bahwa orang-orang tidak pernah bertobat. Tapi satu hal yang Anda harus ketahui bahwa sudah 20 tahun saya di sini dan sudah 20 tahun saya berkhotbah dan orang tidak bisa berubah saya. Paling tidak saya tidak berubah. Saya tetap berkhotbah sekalipun orang-orang tidak mendengarkan khotbah saya." Itu juga yang kemudian menginspirasi saya untuk berkata begini. Persiapan harus bagus, pelayanan harus the best. Orang mau dengar, orang tidak dengar, bukan urusan kita. Kita melayani Tuhan. Dan kalau Anda melayani Tuhan 2, 3 orang, layanilah Tuhan. Dan izinkan 2, 3 orang mendengarkannya. Karena engkau sedang melayani Tuhan. Berikan yang terbaik. Dan percayalah bahwa 3 orang itu, 2 orang itu adalah pekerjaan Tuhan melalui Roh Kudus untuk datang. Tapi kamu bukan berkhotbah untuk mereka. Kamu berkhotbah dalam tanggung jawab dengan Tuhan. Sehingga kalau kita berkhotbah untuk orang, kalau tinggal dua dia kita sampai bertemu di lagunya, gitu. Karena cuma 3 orang tidak. Kita harus mengerjakannya untuk Tuhan. Sedikit atau banyak orang harus tetap dikerjakan. Artinya apa? Dalam pelayanan tidak ada sukarela. Kalau Anda mau sukarela, pergi ke kantor daerah, toh? Atau di mana, di sekolah ada sukarela, toh? Di gereja sukacita, bahasa Toraja dore, senang, gembira. Pelayanan tanpa sukacita hampa. Rugi Anda melayani kalau tidak senang, tidak bahagia, tidak gembira, rugi. Kenapa? Karena Tuhan ukur bukan sukarela. Yang Tuhan ukur adalah betapa sukacitanya engkau. Betapa bersukacita. Sehingga sekarang saya berubah. Sebab tidak, mau kemanapun saya pergi dengan sukacita. Apalagi ketika saya sudah ngonten, semakin becek jalanan, semakin bersyukur. Nikmati ini. Kasih masuk YouTube, upload ke Facebook dan seterusnya. Tahun lalu Natal kalau misalnya datang sini katakan apa? Kalau ada anak muda yang tidak pernah upload kegiatannya dalam persekutuan, tidak lama lagi dia pindah agama. Periksa YouTube, periksa semuanya. Kalau ada pemuda tidak pernah upload perjalanan gerejanya, tidak semua, tapi tidak lama lagi dia akan pindah. Kenapa? Karena rasa bangganya terhadap persekutuan itu tidak ada. Rubah itu. Dulu saya baca di Facebook, selamat pagi dunia tipu-tipu, sedih saya. Saya yang mau bangun sebagai seorang pendeta, langsung dibilang mau masuk di dunia tipu-tipu. Rubah teman-teman, tulis di situ, selamat pagi para superstar.
Selamat pagi para hero. Sehingga orang yang membacanya merasa, wah kita ini pahlawan hari ini. Saya kasih tahu ke Anda, kalau ada temanmu keluar, rambut diikat di atas sini, baju digulung di sini, celana dirobek, ambil motor tidak pakai helm, starter keras, kasih tahu, pulang. Kenapa? Karena dia baru keluar dari rumah saja sudah keluar sebagai preman. Kita sudah pastikan bahwa di jalan dia akan bertingkah seperti preman. Tapi kalau ada temanmu keluar pakaian rapi, Alkitab di samping, yakini saja bahwa tuh kalau nasambar sepeda, kalau pergi gereja itu tuh pasti katakan tidak apa-apa aja. Lihat bos. Iya. Tapi kalau dia sekarang punya begini, digulung bajunya, robek celana tidak keluar, pasti apa? Jangan kamu nasambar. Kalau dari jauh bilang, oh, aku tahu, kamu tabrak. Ini masih 5 meter. Oh ya, aku tahu. Kamu tabrak kayak ini. Padahal tidak ada sih, tapi memang di dalam sudah konsep seperti itu. Jadi begitu sebenarnya. Kalau Anda pergi gereja, lalu kemudian pikiranmu bahwa pendeta Freddy nanti lama ini. Ya sudah. Belum pilot mau bilang, Sudah kita tahu. gitu. Jadi sebenarnya itu kembali kepada diri kita sendiri. Next, gambar terakhir. Apa ini? Ya, jika makanan Anda. Gigit anaknya. Next. Ya. Jadi ternyata sebenarnya tidak ada makan, Ji. Toh? Biasanya kalau kucing itu biasanya gigit orang yang kasih pindah. Toh? Tapi kalau kita melihat dari 11 saja, 9 dengan 6 itu kalau dilihat dari arah yang berbeda akan terjadi pertengkaran selama-lamanya. 9 dan 6. Orang yang lihat dari sini bilang 9 ini bosku. Dia bilang tidak, ini 6. Gitu. Dan siapapun tidak bisa menjelaskannya kepada dua orang itu selama dia tidak berpindah posisi. Itu yang disebut dengan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kalau kau ada terus di tempatmu dan tidak pindah ke tempat orang lain untuk merasakan dan melihat apa sebenarnya yang terjadi, maka kau akan katakan, saya yang paling benar. Kalau kau tidak pernah berkhotbah, maka kau akan katakan, apa jadi khotbahnya? Tapi coba kau berkhotbah sesuatu kali. Kalau kau tidak pernah main bola, katakan, apa itu? Bola sudah gol. Dan seterusnya. Kalau kau tidak pernah nyanyi, saya tidak pernah nyanyi. Makanya takut sekali saya kalau bicara dengan orang yang nyanyi. Minta ampun sama saya. Kemarin saya live nyanyi, banyak juga yang nonton. Tapi apa yang nonton? Nonton salahnya. Kau bilang kalau kau mau nonton salahnya, banyak itu iya. Nah gitu. Banyak juga yang nonton dan banyak yang komen. Terima kasih Anda sudah menangis untuk kami. Nah, iya, terima kasih. Itu urusan. Pola pikir harus dirubah. Berubahlah oleh pembangunan ini. Dan next. Ini. Pandangan positif dan pandangan negatif. Orang yang berpandangan positif melihat bagaimana kasih sayang seekor cita terhadap anaknya. Tapi orang yang berpandangan negatif melihat bahwa cita ini sangat jahat karena dia memakan anaknya. Apa yang harus kita lakukan supaya kita berubah oleh pembaharuan budi? Next. Apa? Mengasihi Tuhan. Cari saya ayat. Orang yang berubah dalam pembaharuan budi sebagai orang percaya adalah mengasihi Tuhan. Di tempat saya melayani, ada seorang ibu. Waktu tahun pertama, berkelahi dengan suami, diperbaiki. Sesudah diperbaiki, berkelahi dengan tetangganya, dikasih pindah tempat rumahnya di sini kami, supaya jangan sampai karena memang tidak cocok dengan tetangganya. Di sana berkelahi juga tetangganya. Saya katakan begini, ibu, kayaknya masalahmu ini bukan dengan suamimu dan tetangga, masalahmu dengan Tuhan. Kalau hubunganmu dengan Tuhan rusak, anjing pun kau lempari. Toh? Kalau hubunganmu dengan Tuhan rusak, ayam pun kau usir. Apapun itu, kalau hubunganmu dengan Tuhan rusak. Jadi kalau kamu merasa bahwa hampir sudah tidak ada teman yang cocok dengan dirimu, periksa hubunganmu dengan Tuhan itu rusak. Karena Tuhan bilang apa? Kasihilah musuh, berbuat baiklah bagi orang yang dan seterusnya.
Sekarang terakhir, tempelkan jarimu di hidung temanmu. Belum ada berita, belum. Temanmu. Kasih tahu jangan tertawa. Ya. Yang satu, semua. Kenapa kak? Jangan tertawa. Lucu sekali kelas. Tempelkan. Coba tempel bisa. Kalau kau tidak bisa tempelkan jarimu di hidungnya temanmu, itu berarti kau bukan temannya. Kasih tahu. Jangan kita lagi. Ini kuanto kasih kita tidak bisa. Kasih tahu tempel satu. Kalau kau tidak bisa tempel jarimu di hidungnya teman itu berarti kau bukan temannya. Coba kasih tahu, jangan tertawa. Baik, sudah. Ini hanya simulasi saja. Kelewatan kedua kamu. Ini simulasi saja. Yang saya mau katakan dari situ adalah, jangan ditusuk hidungnya temannya. Ditempelkan itu sampai dengan sentrum itu. Tapi kenapa itu? Kalau dia mau temanmu, kalau dia mau temanmu, jangankan di hidungnya, seluruh hidupnya bisa diberikan untuk teman. Tapi kan rasanya kalau buat teman, jangan kami nempelkan di hidungnya, bicara saja terhadap dia. Jadi kalau mau mungkin bahwa ini teman-teman itu, kasih tahu lah, coba hidungmu pel dulu. Nah, kalau kamu nggak saya, kamu jangan. Kau bukan temanku. Kasih Tuhan. Kalau engkau sudah mengasihi Tuhan, maka seluruh orang di sekitarmu akan mengasihimu. Kuncinya satu, kasih Tuhan. Kalau kau mengasihi pasangan bukan karena mengasihinya atas dasar kasih eros, tapi kasih agama. Kau datang gereja sebagai bukti bahwa kau mengasihi Tuhan. Kalau ada orang yang mengasihi Tuhan, maka dia pasti mengasihi orang lain. Oke, saya kira di situ dulu. Beri tepuk tangan dulu, aduh. Saya tahu bahwa selebihnya itu adalah sejekan. Tapi benar saya butuhkan bahwa bertepuk tangan itu adalah obat. Hampir setara dengan hati yang gembira. Orang yang bertepuk tangan selama 1 detik dia mendapat suapan oksigen ke jantung banyak. Untuk dirinya dia disembuhkan. Kalau kita bertepuk tangan untuk orang lain juga adalah sebuah kebahagiaan bagi yang bertepuk tangan. Terima kasih untuk tepuk tangannya dan terus bertepuk tangan bukan untuk saya lagi. Tapi bertepuk tanganlah untuk dirimu sendiri. Setiap hal dalam hidupmu ini beri spirit untuk dirimu. Ayo, kamu bisa. Percayalah bahwa Anda akan mampu melakukan itu. Thank you very much. Buka, boleh. Silakan. Iya. Terima kasih untuk Pak Pendeta Pasma. Sekali lagi aplaus yang meriah untuk Pendeta Pasma. Ayo. Ya, kita akan buka dua penanya dan 1 sesi saja. Berhubung waktu juga. Jadi silakan 2 orang penanya, laki-laki dan perempuan. Satu-satu. Di tengah-tengah tidak ada. Ya, silakan. 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Silakan. Ada? Amin Mika. Bagaimana?
Satu kali. Tidak ada lagi. Kalau tidak teman-teman, untuk lebih mengetahui banyak hal, saya hanya menghimbau ke teman-teman mulai sekarang belajar menggunakan digital secara baik. Kepada rakyat teman-teman di seluruh rakyat timur, bikinlah Facebook atau semuanya akan menghasilkan uang kelak. YouTube menghasilkan uang, Facebook menghasilkan uang, TikTok. Mari cari follow. Kenapa? Kita harus berusaha menguasai dunia teknologi. Kelak semua cerita hidup ini akan tinggal dalam jejak digital kita. Tadi saya sudah ingatkan, mohon postingannya diperbaiki. Yang marah-marah di Facebook berhentilah. Kalau Anda marah sama seorang, chat langsung. Jangan marah-marah di Facebook, jangan marah-marah di TikTok. Karena nanti kamu mati tidak bisa pulang hapus. Kamu akan mati dan marah-marahmu akan tinggal selamanya di jejak digital. Saya Pendeta Basma, kalau mau follow saya, kalau ada yang mau belajar bikin TikTok, mau TikTok mau YouTube, jejak digital tanpa dinding. Kalau mau baca renungan harian, saya dan beberapa teman-teman menulis di gereja tanpa dinding. TikTok saya juga jejak digital tanpa dinding, YouTube saya juga begitu. Blogger juga ada, dan silakan teman-teman mari. Tidak usah nih. Karena sudah cukup, tinggal nonton saja. Semakin Anda nonton, semakin bagus untuk persembahan bagi Tuhan. Oke, makasih. Oke, terima kasih untuk Pendeta Basma. Beliau adalah salah satu YouTuber. Jadi silakan di subscribe, like, komen, dan datang di channelnya. Jadi itu terima kasih Pak Pendeta. Sama-sama. Untuk kehadirannya saat ini, Tuhan memberkati pelayanan selanjutnya. Jadi untuk teman-teman, mungkin tuan rumah menyediakan layanan khas untuk kita semua. Tapi sebelum itu kami minta kesediaan Pendeta Gusti untuk kita dalam doa. Baik, kita satu di dalam doa kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah atas rahmat kasih setiamu yang terus Engkau limpahkan kami alami dalam kehidupan ini. Di mana ya Tuhan, penyertaan-Mu kami rasakan, kami boleh beribadah bersekutu dengan Tuhan. Bahkan kami boleh mengikuti pembinaan yang dibawakan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Basma Gabriel. Mohon kiranya pembinaan ini tidak terlalu begitu saja, biarlah kami terus dibekali, terus senantiasa berubah untuk kemuliaan hormat pada nama Tuhan. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan materinya, buat terus menopang di dalam setiap tugas pelayanan, sehingga tugas dan tanggung jawab hamba-Mu boleh dilalui dengan baik, dengan kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Ya Tuhan, rezeki berkat-Mu yang disediakan saudara-saudara kami di jemaat ini, hidup kami nikmati bersama ya Tuhan, Kau kuduskan dari berkat ini kami percaya percaya bagi kami melakukan kehidupan kami selanjutnya. Kau tetap karuniakan berkat. Bapa dalam kerajaan surga, berkati saudara kami di tempat ini ya, dan menjaga berkat setiap umat-Mu yang dalam kekurangan, berbagai cara-Mu menyatakan berkat-Mu, sehingga kami bersama-sama merasakan kehidupan karena Tuhan yang berkati. Di pengharapan doa kami bawa dan sampaikan kepada-Mu yang di dalam dan dalam Yesus Kristus sumber berkat telah kehidupan kami. Amin. Kemudian selanjutnya